Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kita mau bertemu bersama-sama dengan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak semuanya untuk kita berdoa, kita bersatu hati bersama-sama. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan adalah pagi yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa Bapa. Engkau sudah memberkati kami selama sepekan ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, pujian kami, penyembahan kami ini Bapa, kami alaskan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Bapa, di saat kami memuji, di saat kami meninggikan Engkau, Engkau hadir di tempat kami Bapa. Engkau hadir menyertai kami Tuhan. Engkau hadir memberkati kami Bapa. Engkau hadir menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau hadir Tuhan memberikan kekuatan kami yang lemah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami Bapa. Kami alaskan semua dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang benar-benar untuk Engkau saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau katakan firman Tuhan sungguh luar biasa. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Haleluya. Kita mau terbang bersama-sama di atas awan. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menantikan-Mu, kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang di awan bersamaku dalam kemuliaan seperti waktu teguh menopang. Bukan aman di dalam Tuhan. Kita mau katakan lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus kita. Mari semua yang ada di rumah kita katakan, firman-Mu Tuhan, kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntun kami. Haleluya. Menantikan-Mu, kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang di awan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kemuliaan seperti waktu teguh menopang. Bukan aman. Sekali lagi katakan, bukan terbang, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu bersama-sama. Jalan-Mu di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Haleluya. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan. Mari ya semua yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Haleluya, kita katakan bersama-sama. Haleluya Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Sekali lagi dengan hatimu, sekali lagi dengan lembut, sekali lagi dengan lembut katakan, oh tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Lebih tinggi lagi katakan, oh tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu, ku kan terbang. Oh, tinggi bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang. Di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan sukacita yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Janji firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti akan selalu memberkati kita. Haleluya. Kita memujikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, Bapa, hanya kami dapat di dalam-Mu. Engkau selalu teguhkan hati kami. Tiada yang mustahil bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Lebih tinggi lagi katakan, oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sebab aku percaya Tuhan, oh, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Bapa surgawi Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kebaktian minggu ini Tuhan, kami akan memberitakan misi Allah kepada Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama di dunia. Dan Roh Kudus akan meneruskan misi Yesus, yaitu menjadi saksi Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi pemirsa yang ada dimanapun juga, dengarkanlah firman ini supaya diri saudara hidup dengan kebenaran-Mu. Begitu besar kasih Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia yang bernama Yesus. Yesus melaksanakan misi Allah untuk menebus dosa manusia.
Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi saksi Kristus. Yesus pernah berkata, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, satu iota pun tidak ada yang hilang." Kami menggenapi 100% hukum Taurat supaya saudara tahu siapakah Allah itu yang sebenarnya. Dalam perjanjian lama, Keluaran 3, 14, 15 menyuruh Musa untuk membebaskan perbudakan orang Israel di tanah Mesir. Kalau kamu ditanya orang Israel, siapakah Allahmu? Jawablah, "Aku adalah aku. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Jadi aku adalah Allah orang hidup. Aku adalah dari permulaan dan sampai akhir. Dari Alfa sampai Omega, akulah tetap aku. Jadi bangsa Israel mengenal Allah yang benar, itu Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segalanya, yang sebelum diciptakan dia sudah ada, dan waktu dunia kiamat dia juga masih ada. Lalu siapakah Allah perjanjian baru? Allah perjanjian baru ialah Yesus. Allah yang benar juga yang menciptakan langit, bumi, dan segalanya. Itulah Yesus Kristus, Allah yang benar. Nah sekarang bedanya apa? Allah perjanjian lama, aku adalah aku, dan Allah perjanjian baru, Yesus Kristus. Supaya mengerti ini, Yesus juga menunjukkan keakuannya, supaya tidak terjadi pertentangan. Aku adalah roti hidup. Barang siapa makan roti yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus dan lapar lagi. Yohanes 6, 35 sampai 55. Aku adalah roti hidup. Aku adalah roti hidup, yaitu hidupku, dagingku, dan darahku. Setiap orang yang makan dagingku adalah daging yang paling enak. Yang minum darahku adalah darah yang paling enak. Setiap orang yang makan daging dan darahku akan beroleh hidup yang kekal. Nah ini sudah dinyatakan Kristus pada perjamuan malam untuk perpisahan murid dengan Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti dipecah-pecahkan. Inilah tubuhku, makanlah. Lalu Yesus mengambil anggur, diberikan pada murid-muridnya. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yaitu darah pengampunan dosa. Sehingga Ibrani 9:22 mengatakan apa? Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi aku roti hidup digenapi sendiri oleh Yesus dengan penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Yang kedua, aku adalah terang dunia. Aku menyinari seluruh umat yang ada di dunia. Yesus adalah terang. Ingat waktu penciptaan langit, bumi, dan isinya yang pertama mengatakan apa? Sebelum ada matahari, dunia gelap gulita. Tapi aku adalah terang. Jadi tidak ada matahari pun, Yesus tetap terang. Sesudah Yesus menciptakan matahari untuk penerangan pada siang hari, bulan dan bintang untuk penerangan pada malam hari.
Yesus menciptakan matahari untuk digunakan tumbuh-tumbuhan, binatang laut, darat maupun manusia bisa hidup. Sebab tanpa matahari tidak ada sesuatu yang bisa hidup. Karena itu persis, aku adalah terang dunia supaya bisa hidup. Aku yang menciptakan matahari supaya kamu bisa hidup. Dihubungkan dengan makanlah darahku dan minumlah darahku untuk kehidupan semua umat yang percaya. Yang ketiga, aku adalah pintu. Domba-dombaku masuk melalui pintu. Ia mendapat apa? Mendapat rumput yang berlimpah ruah, yang makmur. Seperti kata Tuhan Yesus pada Yohanes 10 ayat 9. Aku datang untuk memberi kelimpahan. Aku adalah terang dunia. Jadi jelas di dalam rumah lampu harus diletakkan di atas gantang, bukan di bawah gantang, supaya menyinari ruangan yang dalam kegelapan. Ingat, dimanapun terang pasti mengalahkan kegelapan, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi di sini Yesus adalah sumber kemenangan dalam menghadapi kegelapan. Yang ketiga, aku adalah pintu. Tadi sudah ya, pintu kehidupan. Ingat, waktu Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus. Guru yang baik, engkau adalah manusia yang disertai Tuhan. Jawab Yesus, tidak ada guru yang baik kecuali Allah. Kamu kalau tidak dilahirkan baru, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi orang percaya kalau tidak bisa melihat kerajaan Allah, bagaimana bisa masuk kerajaan Allah? Yang kelima, kamu harus dilahirkan oleh air, darah, dan roh. Baru kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kamu dilahir barukan oleh roh supaya mengerti kerajaan Allah itu di mana. Karena itu Yesus pernah berkata kepada orang yang datang pada Yesus. Yesus berkata apa? Apakah aku mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Betul Tuhan, karena aku menerima engkau sebagai juru selamat Kristus dan Tuhan di dalam hati saya melalui Roh Kudus, sehingga kami mengerti hanya engkaulah yang bisa membuka pintu surga. Jadi pintu surga itu ditutup, tidak ada orang yang bisa membuka kecuali Yesus sendiri. Pintu surga dibuka supaya orang masuk, yang bisa membuka adalah Yesus sendiri. Sehingga dalam Matius 7, 21-3 banyak orang Kristen percaya pada Kristus. Tuhan, Tuhan bukakan pintu. Aku mengusir setan dalam namamu. Aku menyembuhkan orang dalam namamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Jadi banyak orang Kristen ke gereja, tapi iman sejatinya ada atau tidak? Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Sedikit adalah orang yang punya iman sejati, ngerti akan misi Yesus. Inilah yang dikatakan kita masuk ke surga harus melalui pintu Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak semua orang itu percaya Yesus, tapi imannya ada atau tidak. Banyak orang datang Yesus supaya usahaku diberkati, anak
Aku sekolah dokter, Tuhan pimpinlah untuk menjadi dokter sehingga bekerja uangnya banyak. Nah, ini manusia masih cenderung mengikuti keinginan daging, tidak mengikuti keinginan Allah. Akulah gembala. Gembala yang baik mau mati untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yesus datang ke dunia sebagai hamba, mau menyerahkan nyawanya untuk jadi tebusan orang berdosa. Yesus yang benar jadi pendosa, kita yang dosa dibenarkan, sehingga bisa hidup dari gelap ke pindah yang baru yang disebut ciptaan baru. Inilah yang dimaksud aku gembala baik. Yesus adalah gembala baik. Ia rela berkorban demi domba-domba yang hilang kembali kepadanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Waktu Yesus datang bertemu dengan Maria, percayalah, aku kebangkitan. Betul, Guru, Lazarus akan bangkit pada zaman akhir. Yesus mengatakan apa? Ia akan bangkit pada saat ini supaya aku dipermuliakan Tuhan. Lazarus, bangkitlah. Ya, Lazarus yang mati sudah busuk, mau jadi tanah, ia bangkit hidup lagi. Ini biasa ya, karena manusia sudah ada dihidupkan lagi. Tapi yang paling hebat, sebelum manusia ada, Yesus mengatakan, aku membuat debu dan tanah sebagai gambarku, dan ku beri napas hidup, jadilah manusia sekarang seperti ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menguasai dunia dan ciptaannya, sebab Dia yang menciptakan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Manusia ku ciptakan untuk kemuliaanku. Nah, jadi kalau saudara mengerti hidup itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri, saudara baru sadar. Contohnya, sebelum Yesus naik surga, ia kepada Petrus, anak Yohanes, bin Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada perahumu, daripada ikanmu, daripada hartamu? Jawab Petrus apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kekayaan yang kau limpahkan kepadaku adalah anugerahmu. Apa gunanya aku punya harta seluruh dunia kalau tidak bisa menyelamatkan jiwamu? Karena itu Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari orang lain, lebih dari bapakku, lebih dari istriku, lebih dari anakku. Yaitu semua hartaku akan kugunakan untuk meluaskan kerajaanmu dan mengabarkan Injil Kristus. Itulah ibadah yang sejati. Apakah saudara sudah ibadah yang sejati? Apakah saudara masih digandoli harta dunia? Apakah saudara mengatakan Yesus yang memberi berkat atau mengumpulkan harta? Tanpa harta, tanpa uang kami tidak punya kuasa. Yang kuasa bukan uangmu, bukan jabatanmu, tetap Yesus. Karena itu gunakanlah apa yang ada padamu untuk meluaskan kerajaan Allah dan memberitakan Injil Kristus. Akulah jalan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Ingat, di dunia semua orang berdosa. Semua orang ingin mencari Allah supaya bisa bersekutu dengan Allah. Tapi tidak ada orang pun yang bisa. Hanya Yesuslah yang bisa menyatukan orang dengan Allah, yaitu melalui kematiannya. Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa manusia di dalam tubuhnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur di sini adalah penyembuhan rohani. Rohani yang mati jadi rohani yang hidup. Mengapa penyembuhan rohani lebih utama dari penyembuhan jasmani? Rohani lebih utama daripada yang ada. Yang tidak ada jadi ada karena yang menciptakan yang tidak ada, yaitu Yesus. Nah, ini semua sudah diciptakan Yesus. Sekarang kita harus mikir ya, mengapa yang terakhir kok dikatakan akulah pokok anggur? Ini yang harus direnung. Urut-urutan tadi yang terakhir mengapa dikatakan akulah pokok anggur, di luar aku tidak dapat berbuah. Pohon anggur penguasanya adalah Bapa. Yang tidak berbuah dipotong, dibakar. Aku senang kalau kamu bisa berbuah, apalagi berbuah banyak. Sebab itulah yang ku kehendaki, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dikabulkan kepadamu. Supaya kamu mengerti, ingat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu, supaya pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, orang percaya buah tetap pasti selamat. Karena itu harus menaburkan keselamatan kepada semua orang, sehingga domba-domba yang tersesat bertobat jadi murid Tuhan Yesus lagi. Mengapa anggur yang ternak? Karena dalam buah anggur itu ada misi untuk berbuah banyak, untuk menjadikan orang bertobat karena mendengar Injil Kristus. Nah, sekarang bedanya apa? PL, aku adalah aku, itu Allah orang Israel. Tapi di sini perjanjian baru, Yesus adalah Allah yang benar, yang menciptakan segala yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi orang perjanjian baru hanya mengaku Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus yang menyatakan dirinya. Nah, ini artinya apa? Aku sejak kekal adalah terang. Aku sejak kekal menjadikan manusia. Pada akhir zaman, matahari, bulan, bintang ajur, dunia lenyap. Tapi orang yang percaya akan masuk Yerusalem baru, yaitu kerajaan surga. Tidak ada matahari, tapi di sana terang. Sebab Kristus sebelum penciptaan bumi juga dia adalah terang. Jadi pada akhir zaman Yesus adalah terang surgawi, yaitu Yerusalem baru. Jadi awal Yesus adalah terang. Akhir dunia lemat, Yesus adalah terang. Jadi Yesus dari permulaan sebelum ada dunia sampai akhir dunia lenyap adalah tetap terang. Jadi Yesus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Jadi Allah perjanjian lama
Aku adalah aku itu menubuatkan itulah Yesus. Nah, kalau sudah gini, saudara membaca perjanjian lama tidak usah mikir apa-apa. Mikir aja, semua itu Yesus. Yesus menyuruh Musa, bebaskan bangsa Israel. Kalau ditanya, yang bebaskan siapa? Yesus. Yesus sering menampakkan diri pada perjanjian lama yang disebut teofani. Jadi kalau saudara belajar perjanjian lama yang disebut teofani itu adalah Yesus. Siapa yang membuat 10 hukum Tuhan? Yesus. Yesus membuat 10 hukum Tuhan diberikan pada Musa. Musa turun, orang-orang menyembah lembu emas, langsung dikepruk, dibanting kepada lembu emas, ajur mumur. Ingat, pada waktu hukum Taurat turun, itu adalah perayaan panen, hari yang ke-50. Dalam turunnya hukum Taurat, 3.000 orang mati. Sekarang dalam perjanjian baru, kamu tinggal di kota ini, aku akan memberi seorang penolong, memberi kamu kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk menjadi saksiku ke seluruh dunia. Akhirnya Roh Kudus turun. Itu juga pas perayaan Pentakosta, perayaan panen, sehingga semua orang dari segala penjuru dunia yang pada waktu itu datang semua ke Yerusalem, ingin merayakan pesta makan-makan. Tetapi sudah Roh Kudus turun seperti suara angin yang betul-betul menggetarkan, dan ada kilat api yang menancap masuk diam di kepala murid-muridnya. Waktu itu Petrus langsung berkhotbah, percayalah pada Yesus sebagai Tuhan yang kamu bunuh melalui bangsa Roma, hari ketiga bangkit, supaya kamu ada pengampunan dosa. Lalu orang-orang bertanya, apakah yang harus kami buat, Pak Petrus? Percayalah dan mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu akan dapat karunia Roh Kudus. Seketika itu 3.000 orang bertobat. Turunnya Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Turunnya 10 hukum Taurat, 3.000 orang binasa. Yang ini yang harus saudara renungkan. Kalau saudara tidak mau menerima Roh Kudus bertahta di dalam dirimu, apakah kamu sudah jadi Kristen yang sejati atau tidak? Ini yang harus kita renungkan. Dengan kejadian itu, kami yang di dalam perjanjian baru, kami harus mengasihi Tuhan. Sebab apa kami mengasihi Tuhan? Tuhan telah berfirman, aku mengasihi engkau lebih dulu daripada kamu mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus mengasihikan orang lain seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih di atas kayu salib. Terjadi keadilan dan kasih. Yang kasih diampuni, yang tidak punya kasih tetap dihukum. Itu sudah saya jelaskan semua ya. Dalam bagaimana kita kalau mati bisa masuk surga, itu diingat-ingat. Sehingga saudara dalam ikut Yesus betul-betul melayani Yesus. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi aku. Sehingga Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti perintahku. Perintahku apa? Untuk memberitakan Injil. Sehingga Injil harus diberitakan. Markus 16:15. Yang percaya
dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tidak percaya tetap dihukum. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil Kristus. Yang percaya jadilah muridku. Murid harus memuridkan lain supaya meneruskan misi Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, tugas kita itu memberitakan Injil. Saudara harus ngerti Injil itu apa. Yang sangat penting di Alkitab dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa kami. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat kami. Untuk siapa yang bisa ke surga? Yang percaya Yesus juru selamat dan Tuhan. Itulah iman. Karena iman, saudara diselamatkan dengan cuma-cuma. Itu adalah pemberian Allah. Karena itu jangan memegahkan diri. Secara kenyataan kalau di gereja gue mesti masuk surga. Iya Pak, karena saya sudah iman. Tapi iman tidak ngerti. Iman itu ialah Injil Kristus mati bangkit untuk menyelamatkan saudara. Itu dipegang erat-erat. Lah setiap jemaat apa harus memberitakan Injil? Harus. Sebab waktu 3.000 orang lebih di mana-mana berdirilah suatu gereja. Gereja itu apa? Yang pernah dikatakan Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, segala usahamu, segala pelayananmu akan diberkati. Jadi kita harus menarik garis lurus ya tentang misi Allah, diteruskan Yesus, diteruskan murid-muridnya. Sehingga Yesus waktu mau naik ke surga berkata pada muridnya, nanti kalau aku sudah ke surga, kamu harus bekerja dengan tangan dan kakimu sendiri supaya tidak menjadi beban orang lain. Kalau sudah dapat uang, utamakan untuk pekabaran Injil dan untuk kebutuhanmu dalam hidup. Jadi kalau kita bisa merenungkan itu enak ya. Setiap orang punya karunia masing-masing. Saya memuji jadi penyanyi baik. Jangan di gereja toh. Kalau diajak ke gereja sana untuk Injil, ikut situ menyanyi. Nyanyianmu itu kalau di seluruh Alkitab semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu menggenapi Yesaya 43 ayat 7. Kami dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Semua nyanyian itu pasti memuliakan Tuhan. Jadi sing karuna puji-pujian, kalau diajak penginjil ke sana mau ikut, wah puji Tuhan saya ikut. Lah dengan nyanyianmu itu gereja itu bisa mendengar. Sungguh hebat penyanyi ini. Jangan mendatangkan penyanyi-penyanyi bintang film. Dia datang dibayar. Sudah tidak menyanyi dari hotel pakai handphone terus-terusan sampai habis 2 juta lebih. Yang bayar siapa? Yang mengundang. Lah itu keliru. Karena nyanyianmu jadi berkat bagi kamu. Ingat, kalau punya karunia menyanyi. Kalau punya karunia mengajar, mengajarlah supaya anak-anak itu mengenal Yesus sebagai juru selamatmu, mengampuni dosamu, bisa masuk surga. Segala macam karunia semua pasti digunakan untuk penginjilan. Karena apa yang belum? Nubuat. Bernubuatlah dengan bahasa yang kamu ngerti. Saya akan ke Cina, aku kebetulan bisa bahasa Cina. Aku menginjil dengan bahasa Cina. Aku orang Jawa, saya akan menginjil di Manuan. Sehingga semua jemaat punya tanggung jawab untuk meneruskan penginjilan yang adalah perintah Kristus. Penginjilan adalah kehendak Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukan,
ialah saudaraku. Setiap orang kuutus ke segala penjuru dunia, ke segala gereja untuk memberitakan Injil keselamatan. Aku sebagai pengajar akan mengejar jalan kebenaran. Semua orang yang hidup dalam kebenaran pasti mengabarkan Injil Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti mengerti firman Tuhan. Jadi, supaya saudara mengerti firman Tuhan, Yesus pernah berkata, banyaklah membaca firman Tuhan. Makin membaca firman Tuhan, rahasia Tuhan akan dibukakan. Juga jangan lupa berdoalah. Berdoalah apa yang jadi tujuanmu. Kami mengerti banyak firman. Tujuanku adalah melaksanakan perintah amanat agung untuk memberitakan Injil keselamatan. Jangan lupa, kamu harus berbakti setiap minggu di gereja. Sebab gereja, Yesus adalah kepala, kita itu anggota tubuhnya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau kita kebaktian minggu, itu kita disenangkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan pada hari Minggu. Orang senang. Kalau lapar, kita metik gandum pada hari Minggu. Supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, tidak lapar, tidak ngantuk. Tapi itu disalahkan oleh orang Farisi dan orang Saduki maupun Herodian yang berpolitik mengenai kehidupan Herodes. Ia melanggar hukum Taurat. Hari Minggu tidak boleh bekerja. Hari Minggu adalah untuk menguduskan Tuhan. Karena itu hukum Taurat mengatakan hari Sabat adalah untuk menguduskan orang yang mau datang berbakti. Jadi kita dikuduskan, diberkati. Itulah kesalahannya ahli-ahli Taurat. Semua disalahkan. Kalau Yesus sebagai kepala gereja, siapa yang menyalahkan kalau menyembahkan hari Minggu tidak boleh? Kalau Yesus Tuhan atas hari Sabat, kalau anak manusia bisa mengampuni dosa, apakah disalahkan? Dia manusia bisa mengampuni dosa, itu menghujat Allah. Sebab yang bisa menghujat Allah adalah sebab yang bisa menguduskan Sabat, yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Tapi dia tidak mengerti bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus adalah Allah. Mengapa Yesus dibenci? Itu terjadi pada saat ini juga. Imam-imam, ahli Taurat, orang Saduki. Waduh, Yesus waktu khotbah, semua orang lari ke sana. Jemaatku lari ke sana. Waduh, perpuluhanku kurang. Yesus adalah sesat, menyamakan dirinya dengan Allah. Sesat. Tapi ahli Taurat sendiri adalah penyesat. Waktu prajurit datang kepada dia mengatakan, Pak Farisi, betul, Yesus sudah bangkit. Nah, dia mulai dikuasai kegelapan. Dengan cara gimana? Ini tak beri uang. Jangan dikatakan Yesus bangkit, tapi Yesus dicuri muridnya. Perkataannya sedikit ya, sudutnya mungkin 2 derajat. Tapi kalau ditarik terus lama-lama makin lebar. Sehingga banyak agama tersesat, tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia. Ini harus kita renungkan. Bapak dan ibu melahirkan anakku yang disebut anak manusia.
Bapak melahirkan Yesus tidak punya istri. Itulah yang disebut anak tunggal Allah. Nah, jadi kalau saudara mengerti bahwa Yesus itu memang Allah jadi manusia, saudara tidak bisa disesatkan. Nah, ini harus direnungkan betul. Jadi sama-sama manusia, Yesus adalah anaknya Bapak tanpa istri. Kita semua anaknya Bapak dan Ibu. Jadi kamu semua dosa. Sebab apa kamu dosa? Sebab bapaknya sudah dosa, ibunya dosa, anak dalam kandungan lahir jadi anak dosa. Kalau saudara mengaku tidak berdosa, ia menipu Allah. Tidak ada orang pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang telah memberontak pada Allah. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Karena itu Roma 3:23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, puji Tuhan, Yesus datang untuk menguduskan kita, untuk mengampuni dosa kita, sehingga hidup kami adalah kudus seperti Bapa adalah sempurna. Ini bagi orang percaya. Dalam segala keadaan susah diberkati, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau berkat kita diambil Tuhan, tujuannya apa? Untuk menguji kamu, tetap setialah pada Tuhan. Ini dinyatakan oleh Ayub. Anaknya mati semua, binatang-binatangnya mati semua, rumahnya hancur semua. Tapi Ayub tetap mengatakan apa? Allah tidak bersalah, Allah pasti benar. Bagaimanapun juga akulah yang salah. Aku tetap menyembah Engkau Allah. Itulah akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Kalau diberkati 2 kali lipat, anak 7 jadi 14 atau tidak? Anak Yakub jadi 2 kali lipat, enggak. Untanya 2 kali lipat, kerbaunya 2 kali lipat, kudanya 2 kali lipat, kambingnya 2 kali lipat. Anaknya berapa kali lipat? Anaknya tetap 7. Karena yang hilang 7 diganti 7. Itu sudah puji Tuhan. Dan anaknya yang mengganti lebih ganteng dan lebih cantik. Kalau ingin cari pacar yang cantik, datanglah kepada Ayub. Ayub, aku ingin melamar gadismu yang putri. Ayub, berilah aku anakmu sebagai pacarku. Sudah kamu renungkan? Sudah kau minta pacar pada Tuhan? Yang diberikan Tuhan itulah yang paling baik. Jadi enak ya, ikut Tuhan Yesus itu tidak pernah susah. Karena Yesus mengatakan apa? Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku selalu menyertai engkau. Dimanapun engkau pergi. Kalau kamu dapat ujian yang berat, hartamu habis, itu adalah pencobaan biasa tidak melampaui kekuatanmu. Biarlah hartaku habis karena diambil Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sehingga nanti dipulihkan oleh Tuhan sendiri, karena imanmu hanya bersandar pada Tuhan sebagai sumber kehidupan kekal dan sumber jasmani selama hidup. Karena itu Yesus mengatakan apa? Berilah makanan kami pada hari ini secukupnya. Jadi kalau situ membaca doa Bapa kami itu harus ngerti ya. Kerajaan surga datang ke dunia. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Akhirnya betul-betul kerajaan Allah datang di gereja ini. Jadi kalau kamu bolos gereja itu rugi sendiri.
Tuhan kalau memerintahkan kami harus melakukan. Contohnya Abraham, kurbankan anakmu Ishak. Satu-satunya anak ditunggu lama harus dikorbankan. Tapi Abraham ngerti firman Tuhan. Anakmu ini adalah anak janji, keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Berarti banyak orang percaya itu yang terbesar di dunia adalah yang percaya pada Yesus. Kalau kita lihat statistik ya, di dunia itu orang yang percaya Kristus itu paling banyak. Tapi di Indonesia orang yang ikut Kristus itu paling sedikit. Yang banyak adalah saudara tua kita Islam. Tuhan berjanji anak daging akan menganiaya anak janji. Islam adalah keturunan Ismail. Jadi cocok kalau pergi ke dunia selalu berontak terus. Di negara manapun selalu melawan terus. Itulah dia bekerja menganiaya untuk Allahnya. Seperti Saulus menganiaya Kristen untuk melakukan agamanya. Tetapi sudah disinar kok buta, baru dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Tidak ada gunanya kamu menerjang tombak, kamu akan luka sendiri. Akhirnya Saulus jadi Paulus, dialah pemberita Injil yang berani. Nah ini harus kita tiru. Kita jadi Saulus atau tidak? Sering kompromi dengan dunia. Atau jadi seperti Petrus. Tuhan, saya ngabarkan Injil, lindungi dari segala kejahatan. Tuhan, saya lebih taat kepadamu. Dan saya siap mati untuk mengabarkan Injilmu. Karena mati adalah suatu keuntungan bagi orang percaya. Ya ini yang saya khotbahkan mengenai aku. Jadi aku perjanjian lama digenapi oleh Yesus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru hanya mengenal satu Allah, Yesus namanya. Apalagi sekarang kalau kami mengasihi Tuhan, aku menaati perintahmu. Apapun yang dikehendaki Tuhan, aku lakukan. Sudahkah hidup saudara melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan harus mendengar firman Tuhan dan melakukan. Kehendak Tuhan supaya kami mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Sebagai kehendak Tuhan kami percaya Tuhan menyertai kami sampai kami temu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitakan pemberitaan Injil yang harus dilakukan oleh orang percaya. Sebab kalau kita tidak memberitakan Injil, yang rugi adalah kita sendiri, yang hancur adalah kita sendiri. Itulah perlunya pemberitaan Injil untuk mengasihi orang lain supaya dapat pengampunan dosa. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa, boleh memberkati kita semuanya. Kita akan pujikan pujian ini untuk peneguhan firman Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja Damai. Kita katakan pujian ini dengan lebih sungguh lagi.
Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja ketika kami mengerti tentang Engkau. Engkau telah datang ke dunia ini Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Waktu orang-orang Israel bertanya, siapakah Engkau? Aku adalah aku. Sungguh Tuhan, Engkau telah menyatakannya kepada kami. Engkau sesungguhnya pribadi yang agung. Kalau kami mengerti, kami akan membanggakan Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang memiliki sebuah rencana yang agung di dalam kehidupan kami. Dan Engkau seorang pribadi yang berani menyatakan itu kepada kami, bahwa Engkau adalah roti hidup. Engkau yang sanggup untuk memberikan kepuasan kepada kami. Bukan saja kepuasan seperti di dunia ini dengan berkat-berkatnya, tapi Engkau lebih memberikan kepuasan justru kepada manusia batin kami Tuhan. Bahkan Engkau memiliki nama-nama lain yang luar biasa. Akulah terang dunia. Karena kehidupan kami penuh dengan kegelapan Tuhan. Bahkan akulah, katakan akulah jalan, sebab di dunia ini banyak jalan. Hanya satu jalan, Yesus, yang membawa kepada kebenaran, keselamatan Tuhan. Akulah gembala. Gembala yang baik, mau memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala akan memimpin domba-dombanya. Gembala menjadi contoh yang baik bagi domba-dombanya. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Setiap kami kali ini Tuhan, banyak hal yang sedang kami kerjakan, banyak hal yang kami alami hari-hari ini, mengalami berbagai macam kesulitan Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau yang akan memenuhi kami dengan predikat-predikat yang Kau miliki Tuhan. Aku adalah aku yang kamu butuhkan, aku yang akan melengkapinya, aku yang akan memberkatinya, aku yang akan menolong, bahkan aku yang menyelamatkan kamu. Itulah Kau sendiri. Sebab itu Tuhan, dalam ibadah kami
Kami merasakan betapa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami, terutama kebutuhan rohani kami, kebutuhan keselamatan kami, Engkau sediakan bagi kami. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang jasmani, Tuhan yang akan menolong dan menggenapinya. Asal kami dapat melakukan seperti firman Allah, untuk kami menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu yang dapat menyenangkan hati-Mu. Kami akan terus Tuhan melakukan apa yang jadi perintah-Mu Tuhan, untuk membawa kabar sukacita ini kepada teman-teman yang lain. Kami juga mempunyai kasih kepada yang lain, supaya mereka juga diberkati seperti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, ada yang lemah dan tidak berdaya. Kami mohon kasih-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa. Akulah, dikatakan akulah Tuhan yang berkuasa. Dan Engkau akan menyatakan kasih-Mu. Di dalam namanya ada kuasa. Dan kami doakan di dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap kami yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Bahkan kami yang mengalami persoalan, mengalami masalah, bahkan jalan buntu, Engkaulah jalan yang Tuhan siap membuka kehidupan kami. Engkau sanggup memberikan jalan yang baru bagi kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, tentang kesulitan-kesulitan dunia, kesulitan bangsa Indonesia dengan penyakit menular ini. Kami percaya Engkau yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Engkau sanggup memberikan Tuhan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih, berkati kota kami, berkati negeri kami Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja, Engkau memberkati anak-anak-Mu, bahkan memberkati Tuhan orang-orang yang hari-hari ini mengalami sakit, tetapi Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Mohon berkat Allah untuk mengiringi kami Tuhan. Maju kami ke depan, berjalan dalam kehidupan kami sehari. Mari kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya dekat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran